Assalamualaikum. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran sudut. Oke, kita akan pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sudut. Sudut itu adalah pertemuan dua garis. Jadi, jika ada dua garis, garis AB dengan garis BC bertemu, dia akan membentuk suatu sudut, di mana AB ini adalah kaki sudut. Begitupun juga dengan BC, dia juga kaki sudut. Nah, di sini mana sudutnya? Yaitu adalah sudut B. Sudut B atau kita kenal sebagai titik sudut. Jadi, sudut itu adalah pertemuan dua garis yang bertemu pada satu titik. Itu adalah sudut. Selanjutnya, sudut. Dalam bentuk sudut itu, satu lingkaran penuh itu dia memiliki sudut 360 derajat. Kita akan belajar tentang sudut luar dan sudut dalam. Karena satu lingkaran sudut adalah 360 derajat, maka nanti untuk mencari sudut luar maupun sudut dalam, kita gunakan 360. Di soal tadi ada jika diketahui sudut dalam, sudut A memiliki sudut dalam sebesar 80 derajat. Ini sudut A. Sudut A besarnya 80 derajat. Tentukan sudut luar. Nah, mana yang harus kita cari sudut luar? Yaitu adalah ini. Ini harus kita cari. Tadi ingat, dalam derajat, besar derajat itu paling besar adalah 360 derajat. Satu lingkaran besarnya 360 derajat. Jadi kita gunakan rumus sudut luar A itu sama dengan 360 derajat dikurang derajat yang sudah dimiliki atau dikurang sudut dalam, sama dengan 360 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 280 derajat. Jadi sudut luar A adalah 280 derajat. Kalau kita lihat di sini adalah 280 derajat. Jadi dia jika membentuk suatu lingkaran itu akan bertemu totalnya adalah 360 derajat. Oke, selanjutnya untuk nomor yang kedua, diketahui sudut dalam B adalah 145 derajat. Nah, yang ditanya sama untuk sudut luar. Karena yang ditanya sama sudut luar, kita masih menggunakan konsep 360 derajat. Jadi, sudut luar B sama dengan 360 derajat dikurang sudut dalam. Sama dengan 360 derajat dikurang, karena sudut dalamnya diketahui 145, berarti ini kita kurang dengan 145 derajat. Sama dengan, kurangkan, 0 kurang 5 nggak bisa, pinjam. Berarti 10 kurang 5, 5. Tadi 6 sudah dipinjam 1, sisa 5. 5 kurang 4, 1. 3 kurang 1, 2. Jadi sudut luar B adalah 215 derajat. Ini besarnya 215 derajat. Jadi ketika dijumlahkan sudut dalam dan sudut luar, ini kita jumlahkan itu sama dengan 215 derajat ditambah 145 derajat, itu hasilnya adalah 360 derajat. Itu hubungan antara sudut luar dan sudut dalam. Sudut luar dan sudut dalam akan membentuk 360 derajat. Oke. Nah, selanjutnya
tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 3. Ada 4, maaf ya, ada 4, yaitu sudut tumpul, lalu ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Nah, ini adalah keempat jenis-jenis sudut. Sudut tumpul itu gimana sih bentuknya? Nah, sudut tumpul itu dia adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat atau besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Itu sudut tumpul. Nah, untuk sudut lancip, dia itu biasanya kurang dari sudut 90 derajat. Atau lancip nih ya, dia jadi membentuknya lancip. Seperti huruf V gitu. Dia lancip ya. Terus dia ini kisaran antara besar sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk sudut siku-siku itu cuma punya 1 derajat. Besar itu cuma 1, yaitu 90 derajat. Sudut siku-siku itu membentuk huruf L ya, huruf L kapital itu sudut siku-siku. Nah, sedangkan sudut lurus namanya juga sudut lurus, berarti dia pasti lurus. Nah, ini besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, ya, ini jadi membedakannya. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lancip besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya hanya 90 derajat. Sedangkan sudut lurus besarnya hanya 180 derajat. Kita ke contoh soalnya. Tadi di situ ada contoh soal. Seandainya suatu sudut besarnya 75 derajat. Dia termasuk jenis sudut apa? Nah, kamu lihat 75 derajat itu ada di antara mana? 90 sampai 180 atau 0 sampai 90. 75 itu ada di antara 0 sampai 90. Berarti dia termasuk sudut lancip. Lalu yang kedua, suatu sudut besarnya 110 derajat. Dia termasuk sudut apa? 110 ada di antara mana? 90 sampai 180 atau 0 sampai 90. Nah, untuk 110 ada di antara 90 sampai 180. Berarti dia termasuk sudut tumpul. Oke, terus selanjutnya tadi ada contoh soal juga. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, dia itu termasuk sudut apa? Kamu lihat, ini lebih lebar dari L atau lebih kecil dari L? Kalau dia lebih lebar dari L itu misalkan ibu tarik garis seperti ini ya. Nah, kalau dia lebih lebar dari L, berarti dia tumpul. Sedangkan misalkan kurang dari L, ini huruf L-nya ibu tarik. Huruf L itu adalah siku-siku ya. Nah, ini kurang dari L kan, dia tidak enggak sejajar dengan garis putus-putusnya ini, jadi tidak membentuk huruf L. Karena kurang dari L, berarti dia tumpul. Ya, ini dia lancip, maaf. Kalau kurang dari L, berarti dia lancip. Yang ini tumpul, sudut tumpul. Sedangkan yang ini sudut lancip. Oke. Nah, sampai sini aja untuk materi hari ini. Jika masih ada yang kurang dipahami,
Silakan tanya lagi ya. Jangan malu untuk bertanya dan jangan stop jika tidak mengetahuinya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.